Halo Sobat Cerdas, pernahkah kamu bertanya-tanya apa yang dipikirkan orang lain saat melihatmu? Atau apa yang sebenarnya dia rasakan saat tersenyum atau mengerutkan kening? Jawabannya mungkin bisa kamu temukan di wajah mereka. Ya, wajah adalah jendela hati. Ekspresi wajah dapat mengungkapkan berbagai macam emosi, mulai dari kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, hingga rasa malu. Dalam video ini, saya akan membahas 11 cara untuk menebak isi hati seseorang dari wajahnya. Jadi, simak terus video ini sampai selesai. Jika kamu pernah mendengar istilah senyum palsu, di mana senyum mengembang di wajah namun tidak di hati, maka kamu harus tahu bahwa hal itu bukan sekedar istilah belaka. Kamu bisa belajar membedakan mana senyuman yang tulus dan mana senyuman yang palsu. Membaca perasaan orang lain lewat mimik wajah bahkan tidak terlalu sulit. Kamu hanya butuh memperhatikan gerak-gerik dan perubahan gerakan wajah, maka kamu bisa lebih waspada dan tahu bagaimana cara menghadapi orang lain. Dalam video ini, saya akan membagikan 11 cara yang berguna untuk membantu kamu memahami lebih banyak tentang apa yang ada di balik wajah seseorang. Langsung saja, mari kita mulai. Nomor 1. Mata. Mata adalah jendela jiwa. Dan dengan memperhatikan ekspresi mata seseorang, kita dapat melihat ke dalam hati mereka. Pupil yang melebar dapat menunjukkan ketertarikan atau kejutan, sedangkan mata yang tertutup rapat mungkin menandakan ketidaknyamanan atau ketidakpercayaan. Melihat arah pandangan mata juga dapat memberikan petunjuk tentang apa yang sedang dipikirkan atau diinginkan oleh seseorang. Nomor 2. Senyuman palsu. Seperti yang sempat disebutkan di awal tadi, senyuman palsu itu yang bagaimana sih? Ciri senyuman tidak tulus ini menciptakan garis kerutan pada sudut bibir, berbeda dengan senyuman yang tulus yang akan menciptakan garis kerutan di sudut mata. Nomor 3. Perhatikan gerakan alis. Alis memiliki peran penting dalam menentukan ekspresi wajah seseorang. Alis yang terangkat dapat menunjukkan keheranan atau ketertarikan, sedangkan alis yang tertarik ke bawah dapat menunjukkan ketidakpuasan atau kekhawatiran. Mengamati perubahan gerakan alis dapat memberikan petunjuk tentang perasaan dalam hati seseorang. Yang keempat, mulut. Gerakan mulut juga bagian penting dari bahasa tubuh manusia. Salah satu bahasa tubuh terkuat adalah senyum. Namun, senyuman ini bisa berarti tulus, sarkasme, bahkan bermakna lain. Jika ingin membaca apa arti gerakan mulut seseorang, berikut penjelasannya. Mulut mengerucut mengindikasikan ketidaksetujuan, tidak percaya, atau rasa tidak suka. Menggigit bibir berarti rasa khawatir, cemas, atau stres. Menutup mulut bisa berarti menyembunyikan reaksi emosional seperti menyeringai. Posisi mulut naik bisa berarti antusiasme, sementara posisi mulut turun berarti kesedihan atau rasa tidak suka. Nomor 5. Posisi tangan dan kaki. Gerakan tangan dan kaki juga bisa mengindikasikan informasi nonverbal. Melipat tangan di depan dada bisa berarti sikap defensif. Selain itu, menjelangkan kaki menjauh dari lawan bicara juga bisa berarti rasa tidak nyaman atau tidak suka. Sinyal lain adalah meletakkan kedua tangan di pinggang, bisa berarti sinyal lebih memiliki kendali, agresif, atau marah. Selain itu, beberapa sinyal lain adalah menggenggam tangan di belakang tubuh mengindikasikan rasa bosan, cemas, dan marah. Terus-menerus mengetukkan jari berarti seseorang merasa tak sabar, bosan, atau frustasi. Kaki menyilang berarti seseorang menutup diri atau butuh privasi. Nomor 6. Perhatikan gerakan pada dahi.
Dahi adalah bagian wajah yang seringkali menunjukkan tanda-tanda kecemasan atau kekhawatiran. Jika seseorang mengernyitkan dahi, itu bisa menandakan ketidakpuasan atau kekhawatiran yang mendalam. Mengamati perubahan pada dahi dapat memberikan petunjuk penting tentang apa yang sedang dilalui seseorang. Nomor 7. Postur tubuh. Bagian postur tubuh seseorang juga merupakan bahasa tubuh. Contohnya, duduk tegak berarti fokus pada apa yang tengah terjadi. Di sisi lain, duduk membungkuk bisa berarti seseorang merasa bosan. Lebih jauh lagi, postur tubuh terbuka berarti rasa ramah, berkenan, dan juga siap berkomunikasi dengan orang lain. Sebaliknya, postur tubuh menutup diri berarti rasa cemas dan bermusuhan. Nomor 8. Perhatikan gerakan pada pipi dan telinga. Gerakan pada pipi dan telinga juga dapat memberikan petunjuk tentang apa yang ada di balik wajah seseorang. Pipi yang memerah dapat menandakan rasa malu atau gugup, sedangkan telinga yang merah mungkin menunjukkan kemarahan atau frustasi. Jika seseorang menggosok pipinya atau menggaruk telinganya, itu bisa menandakan ketidaknyamanan atau ketidakpastian. Nomor 9. Perhatikan perubahan pada suara. Suara juga dapat memberikan petunjuk tentang perasaan seseorang. Ketika seseorang berbicara dengan suara yang tenang dan lembut, itu mungkin menandakan ketenangan atau kenyamanan. Di sisi lain, suara yang keras atau terputus-putus dapat menunjukkan kegugupan atau marah. Jadi, selalu memperhatikan perubahan pada suara seseorang saat kamu mencoba membaca isi hati mereka. Nomor 10. Mimik wajah asimetris. Maksudnya adalah ekspresi wajah terlihat berbeda antara bagian kiri dan kanan. Hal ini bisa menandakan bahwa orang tersebut tidak berbicara hal yang sebenarnya. Bila lawan bicaramu terlalu sering berkedip dan tanpa ritme, ada kemungkinan besar ia sedang berbohong. Bisa jadi ada sesuatu yang sebenarnya sedang ia sembunyikan darimu. Nomor 11. Berulang kali menutup mata. Ketika beberapa kali seseorang menutup mata, seperti berusaha membayangkan sesuatu, orang tersebut sebenarnya sedang berusaha keras berpikir atau mengingat-ingat. Demikianlah 11 cara untuk menebak isi hati seseorang dari wajahnya. Mengamati ekspresi wajah, gerakan alis, mata, mulut, dahi, pipi, telinga, postur tubuh, suara, dan gerakan tubuh lainnya dapat membantu kita memahami lebih dalam perasaan dan emosi yang mungkin tersembunyi di balik wajah seseorang. Ingatlah, ini hanya alat bantu dan tidak sepenuhnya akurat, karena setiap individu unik dan mungkin memiliki cara berbeda dalam mengekspresikan emosi. Namun, dengan latihan dan perhatian yang lebih dalam, kita dapat mengembangkan kemampuan kita dalam membaca tanda-tanda ini dengan lebih baik. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk like, share, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.